Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 172. Ayah, saya telah mengerahkan semua kekuatan saya untuk menemukan keberadaan cakram Blue Stone yang tersisa. Menurut situasi saat ini, kami dapat memastikan bahwa Dong Bastiantian, ketua grup Longhu, harus memiliki cakram Blue Stone di tangannya. Mo Xiaochong berkata, Dong Bastiantian. Aku tidak menyangka dia juga mendapat cakram Blue Stone. Ayah, Dong Bastiantian ini tidak mudah untuk dipusingkan. Tidak mudah untuk mendapatkan cakram Blue Stone darinya. Mo Shuqian dan Mo Shumei berbicara satu demi satu. Tidak peduli apa, cakram Blue Stone ini harus diperoleh tidak peduli berapa banyak Anda berkorban. Xiaochong, Anda bertanggung jawab atas pihak Dong Bastiantian, Qian Meyer. Anda bertanggung jawab atas keluarga yang, cobalah yang terbaik untuk mendapatkan ini dua cakram Blue Stone, kata Mo Xihai dengan suara yang dalam. Ketiga Mo Shuqian mengangguk satu demi satu. Keesokan harinya, ketika matahari menyinari kamar Daniel Bastian, matanya terbuka, dan kilatan cahaya melintas, memancarkan aura yang kuat dan mendominasi dari seluruh tubuhnya. Kesempurnaan hebat Huajin, tampaknya masih sulit untuk menerobos ke Stellar Ki Realm. Daniel Bastian bergumam pada dirinya sendiri, kekuatannya telah mencapai kesempurnaan hebat Huajin setahun yang lalu, tetapi tidak ada terobosan dalam hal ini. Acara tahun. Awalnya mengira bahwa dengan bantuan kekuatan batu roh darah, dia bisa menerobos, tetapi sekarang energi batu roh darah telah sepenuhnya diserap, dan itu telah menjadi batu transparan, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih belum menembus ke tingkat wilayah energi bintang. Dalam perjalanan seni bela diri, Ming Jin dapat dianggap sebagai level awal, dan antara alam Hua Jin dan Gang Qi juga merupakan level. Melangkah ke alam Stellar Qi, seseorang dapat mengubah kekuatannya sendiri menjadi Stellar Qi, yang dapat keluar melalui tubuh dan membentuk kekuatan tempur yang kuat. Hanya ketika seseorang mencapai alam Stellar Qi seseorang dapat dianggap sebagai master seni bela diri yang sesungguhnya. Hanya saja mungkin karena keahlian dan tubuhnya, Daniel Bastian sudah lama tidak menembus ke alam Gang Qi, dan jika dia tidak bisa menembus ke alam Gang Qi, dia tidak akan bisa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dari alam kondensasi Qi, jadi dia tidak bisa menyelesaikan tantangan yang dia berikan padanya janji ibu. Mengambil liontin giok yang dia bawa, mata Daniel Bastian berkilat dengan tekad, dan dia berkata, Bu, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Setelah merapikan dan berjalan keluar kamar, Daniel Bastian melihat Rizkayeti turun. Yang terakhir melihatnya, dan yang terakhir memandangnya dengan acuh tak acuh, malam ini, grup Mo akan mengadakan lelang di Century Hotel. Ketika waktunya tiba, kamu dan aku akan ayo pergi bersama. Lelang. Daniel Bastian terkejut, berpikir bahwa pada pameran perhiasan yang diadakan oleh Moes sebelumnya, Mo Xihai mengatakan bahwa akan ada lelang segera, dan semua jenis perhiasan berharga akan dilelang. Memikirkan hal ini, Daniel Bastian mau tidak mau memikirkan cakram Blue Stone, dan pikirannya penuh dengan pikiran. Apakah kamu mendengar itu? Melihat keterlambatan Daniel Bastian dalam menjawab, Rizkayeti mengerutkan kening dan memanggil dengan dingin. Oh, begitu, jangan khawatir, aku akan pergi. Ngomong-ngomong, istriku, apakah kamu ingin aku membelikanmu perhiasan? Daniel Bastian menatap Rizkayeti dengan senyum di wajahnya. Tidak perlu. Rizkayeti berkata dengan dingin, dan pergi dari sini. Dingin sekali. Daniel Bastian cemberut. Saat ini, ponsel Daniel Bastian berdering, dan itu adalah panggilan duo. Hei, ada apa, Duhu? Kata Daniel Bastian. Apa? Aku mengerti. Ekspresi Daniel Bastian berubah, dan setelah mengucapkan sepatah kata pun, dia segera meninggalkan villa dan pergi ke kota kumuh. Di kota kumuh ini, rumah tempat keluarga Fang Xiki awalnya tinggal telah berubah menjadi reruntuhan saat ini, dan ada bau terbakar yang menyengat di mana-mana. Semua keluarga Fang Xiki tampak khusyuk, menatap reruntuhan di depan mereka dengan wajah jelek. Ibu Fang terisak-isak di tubuh Fang Zhenguo, wajah Fang Xiki sedih, dan wajah Fang Zhenguo marah.
Bajingan, itu pasti dilakukan oleh orang-orang itu? Kalau tidak, bagaimana mungkin rumah itu tiba-tiba terbakar? Kata Fang Zhenghua dengan wajah dingin. Tenang dulu, periksa dulu sebelum kita bicara, kata Fang Zhenghua. Pada saat ini, seorang petugas polisi berjalan ke arah mereka dan berkata, menurut penyelidikan di tempat, ini seharusnya pembakaran. Sekarang saya ingin Anda pergi ke kantor polisi dan melakukan penyelidikan dengan kami. Adalah, itu pasti. Grup subajingan itu yang melakukannya. Teriak Fang Zhenghua dengan marah. Nah, sebaiknya kamu memperhatikan apa yang kamu katakan, kamu memfitnah grup su saya. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar, dan kemudian sekelompok orang datang, pemimpinnya adalah Su Ming, dengan sebatang rokok di mulutnya, dia diikuti oleh sekelompok pria berjas, semuanya anggota grup Su. Apakah kamu dari grup Su? Fang Zhenghua menatap Su Ming. Nah, mengapa kamu berbicara dengan tuan muda grup Su kita? Seorang pria parubaya di sebelah Su Ming berteriak dengan marah. Ternyata itu adalah tuan muda dari grup Su, kamu bajingan yang telah dipukuli ribuan dolar. Fang Zhenghua sangat marah, dan meninju dengan keras. Ledakan. Fang Zhenghua ditendang dan jatuh ke tanah oleh Su Ming, dan rokok di mulutnya dilemparkan langsung ke arahnya, dengan sedikit penghinaan di matanya. Kakak! Fang Siki bergegas maju untuk membantu Fang Zhenghua berdiri. Apa yang kamu lakukan? Dahu dan Erhu semua bergegas, menatap Su Ming dan rombongannya dengan mata dingin. Anggota grup Su Anda sangat melanggar hukum sehingga Anda berani membakar rumah kami, Fang Zhenghua berteriak dengan suara yang dalam. Orang tua, kamu bisa makan tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak bisa bicara sembarangan. Matamu melihat bahwa keluarga Su kami yang membakar rumahmu, Su Ming mendengus dingin. Kamu bajingan, bukankah kamu hanya ingin memaksa kami untuk menyetujui pembongkaran? Jangan pikirkan itu. Bahkan jika kamu membakar rumah kami, tanah ini masih milik kami, kata Fang Zhenghua dengan sentuhan amarah di wajahnya. Rasa dingin melintas di mata Su Ming, dan dia mencibir. Orang tua, kamu benar-benar keras kepala, tetapi apakah menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa? Aku punya banyak cara untuk membuatmu tidak bisa hidup damai. Jika kita terus keras kepala lanjutkan, hasil akhirnya adalah keluarga akan tidur di jalan utama, dan saya akan memberitahu Anda dengan jelas. Bahkan jika Anda setuju untuk dibongkar, grup Su saya hanya akan memberi Anda 200.000 yuan, dan saya tidak akan memberi Anda lagi. Adapun yang lain jika penduduk saat ini setuju untuk pembongkaran, setiap rumah tangga akan membayar 600.000 yuan, jika tidak, konsekuensinya akan sama dengan mereka. Mendengar kata-kata Su Ming, penduduk kota kumuh hadir matanya berkedip-kedip, dan melirik ke rumah itu, rumah yang telah terbakar menjadi reruntuhan itu kusut sesaat, dan orang-orang setuju satu demi satu. Rupanya mereka semua takut rumah mereka sendiri akan dibakar, dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa saat itu, meskipun 600.000 yuan jauh lebih sedikit daripada 850.000 yuan yang ditentukan pemerintah untuk penghancuran. Tapi itu lebih baik daripada fakta bahwa keluarga Fang hanya beranggotakan 200.000 orang, dan keluarganya telah dibakar dalam situasi ini, mereka hanya bisa setuju. Bab 173. Kamu perampok yang tidak tahu malu, pencatut. Fang Zhenghua menatap Su Ming dengan marah, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar, dan dia terhuyung-huyung. Ayah! Teriak Fang Zhenghua dan Fang Siki ketika mereka melihat Fang Zhenghua muntah darah, dan bergegas untuk mendukungnya, dengan ekspresi cemas di wajah mereka. HMPH, ini yang terjadi saat kamu melawan Nyonya Su, Su Ming mencibir. Kamu bajingan! Teriak Erhu dengan marah, melambaikan tinjunya dan menghancurkannya. Segera, seorang pria di samping Su Ming melangkah maju, dan juga melambaikan tinjunya untuk memblokir pukulan Erhu, tetapi tubuhnya bergetar dan dia mundur. Ambil beberapa langkah. Erhu meraung marah lagi, bergegas, dan mengayunkan tinjunya dengan agresif. Sekarang Erhu sudah menjadi Master Anjin, dan dengan kekuatan supernatural alaminya, bahkan Master di tahap tengah Anjin bukanlah tandingannya. Pengawal di sekitar Su Ming tidak bisa melawan sama sekali, jadi mereka semua dirobohkan. Apa yang akan kamu lakukan? Su Ming memperhatikan pendekatan Erhu dengan ekspresi ketakutan.
Kamu bajingan. Erhu mengutuk dengan marah, dan meninju pangkal hidung Suming, yang membuat pangkal hidungnya roboh, darah mengalir keluar, dan dia jatuh ke tanah. Kamu berani memukulku, panggil polisi, segera panggil polisi, aku akan menangkap mereka semua. Teriak Sumin dengan marah, dan seseorang segera memanggil polisi. Kamu masih berani memanggil polisi? Erhu menjadi marah lagi, dan hendak naik dan memukul lagi, tapi Duhu menghentikannya tepat waktu. Saat ini, Daniel Bastian sudah tiba di sini dengan mobil, membuka pintu mobil dan keluar, berjalan cepat. Bos, kamu di sini. Melihat Daniel Bastian, harimau besar dan kedua harimau itu berbicara dengan cepat. Daniel Bastian melirik Suming dengan dingin, dan yang terakhir menatap Daniel Bastian dengan ekspresi terkejut di matanya. Paman Fang. Melihat Fang Zhenguo tidak sadarkan diri, Daniel Bastian bergegas maju. Kakak Bastian, cepat dan lihat ada apa dengan ayahku? Kata Fang Siki saat dia melihat Daniel Bastian muncul dengan air mata berlinang. Jangan khawatir, Paman Fang sedang terburu-buru, jadi dia mengalami koma untuk saat ini. Kata Daniel Bastian, satu tangan menekan tubuh Fang Zhenguo beberapa kali, dan yang terakhir perlahan bangun. Siki, apa yang terjadi di sini? Siapa yang membakar rumah ini? Daniel Bastian tampak murung saat dia melihat rumah Fang yang asli berubah menjadi puing-puing yang terbakar. Itu semua bajingan dari keluarga Su. Untuk memaksa kami menghancurkan, mereka bahkan langsung membakar rumah kami, dan hanya memberi kami 200.000 yuan untuk penghancuran. Fang Zhenghua menunjuk ke arah Suming. Dan berteriak dengan marah. Daniel Bastian melirik Suming dengan dingin, dan berjalan langsung. Keluarga Su Anda adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Tianhai, sungguh memalukan melakukan hal-hal tercela seperti itu. Daniel Bastian menatap Suming dan berkata dengan dingin. Daniel Bastian, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Suming didukung untuk berdiri, menatap Daniel Bastian dengan dingin. Ledakan. Segera setelah suara keras keluar, Daniel Bastian menendang dengan keras, menerbangkan Suming lebih dari 10 meter, jatuh ke tanah, mengerang, memuntahkan seteguk darah, dan tampak lebih malu. Urusan keluarga Fang adalah urusanku. Jika kamu berurusan dengan mereka, kamu adalah musuhku. Aku, Daniel Bastian, tidak pernah sopan kepada musuh, teriak Daniel Bastian dengan dingin. Kamu. Suming menatap Daniel Bastian dengan mata penuh amarah, wajahnya memerah karena marah, tubuhnya bergetar, dan sudut mulutnya meluap dengan darah, ditambah darah yang mengalir dari pangkal hidungnya, gambar yang awalnya agak tampan. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Kemudian bel alarm berbunyi, dan beberapa mobil polisi melaju, Daily, Fanya Valona dan sekelompok polisi muncul di sini. Tuan Muda Su, apakah Anda baik-baik saja? Daily melihat Suming yang terbaring di tanah, dan buru-buru melangkah maju untuk bertanya, sementara Fanya Valona melirik Daniel Bastian. Direktur Dai, kamu datang pada waktu yang tepat. Tangkap semua orang ini untukku. Kamu berani melakukan apa saja padaku. Aku ingin mereka tahu betapa kuatnya keluarga suku. Suming menatap Daniel Bastian dan Erhu dengan mata dingin. Tuan Bastian. Ketika Daily menoleh dan melihat Daniel Bastian, ekspresinya berubah lagi, dan sesuatu yang memalukan muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang berurusan dengan Suming sebenarnya adalah Daniel Bastian. Ini benar-benar memberi dia sakit kepala. Sebagai Suming, tuan muda dari keluarga Su, salah satu dari 4 keluarga besar di Tianhai, dan putra dari grup Su, Daily secara alami tidak berani melanggar perintahnya. Bukan apa-apa di mata keluarga Su. Tapi dia tidak berani menyinggung Daniel Bastian, apalagi keluarga Yeti di belakangnya, hanya adegan di hotel terakhir kali membuatnya tahu bahwa Daniel Bastian tidak boleh terprovokasi. Lagi pula, bahkan bosnya Luo Guanzhong dan wakil wali kota Xiong Kuohai harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan, jadi bagaimana dia bisa memprovokasi mereka? Direktur Dai, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Segera tangkap mereka. Melihat Daily tidak bergerak, wajah Suming menjadi gelap. Tuan Su, saya pikir Anda harus menangani masalah ini sendiri,
kata Daily sambil mencibir. Daily, kamu. Mata Suming berkilat marah, dan dia berkata, kamu takut pada keluarga Yeti di belakang orang ini, kan? Aku yang bertanggung jawab atas segalanya. Hari ini aku harus memberitahu orang ini caranya kuat keluarga Su saya. Maaf, Tuan Muda Su, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Daily, antara Daniel Bastian dan Suming, dia masih memilih Daniel Bastian. Posisi kepala cabang benar-benar tidak bisa disimpan. Oke, bagus sekali. Daily bahkan tidak berani mendengarkanku, kan? Kupikir kamu tidak ingin menjadi kepala biro lagi. Suming mendengus dingin. Hubungi Direktur Luo untukku dan minta dia untuk membawa seseorang ke sini. Aku tidak percaya dia tidak bisa ditahan hari ini. Suming menatap Daniel Bastian dengan mata dingin. Daily mencibir di dalam hatinya, dan santai, dia lebih menyukai Suming untuk memanggil Luo Guanzong, tapi sekarang Suming mungkin harus menampar wajahnya sendiri. Kamu benar-benar pembuat onar, kenapa kamu sampai di sana? Sesuatu akan terjadi. Fanya Valona berjalan di depan Daniel Bastian dan berkata tanpa sadar. Itu hanya bisa membuktikan bahwa aku sangat tampan. Mereka iri padaku, itu sebabnya mereka menyebabkan begitu banyak masalah. Sesumbar Daniel Bastian, yang membuat Fanya Valona memutar matanya. Direktur Luo itu adalah Direktur Markas Besar Polisi Kota Tianhai. Dia bertanggung jawab atas seluruh sistem kepolisian Tianhai. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Su. Anda harus berhati-hati. Fanya Valona memandang Daniel Bastian dan mengingatkan. Terima kasih istri atas perhatianmu. Daniel Bastian mengangguk. Fanya Valona tersipu, tetapi dia memelototi Daniel Bastian. Jangan bicara omong kosong, siapa istrimu? Bukan? Aku ingat seseorang memanggilku suami yang baik tadi malam, apakah kamu melupakannya dalam semalam? Daniel Bastian bercanda. Bab 174. Kamu memaksanya. Wajah Fanya Valona memerah, matanya sedikit marah. Aku tidak peduli, bagaimanapun, kamu menelepon, jadi kamu adalah istriku. Daniel Bastian tampak bajingan. Tidak tahu malu. Fanya Valona mengutuk diam-diam, terlihat sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan dengan pria ini. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 4 atau 5 mobil polisi melaju dengan kecepatan tinggi, dan sekelompok polisi bergegas turun dengan senjata di tangan. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya dengan wajah berkarakter Tionghoa, berkulit serius, dan mengenakan seragam polisi, dengan aura yang garang dan modis. Itu adalah Luo Guanzong, Direktur Markas Besar Polisi Tianhai. Direktur Luo, kamu akhirnya datang. Melihat kedatangan Luo Guanzong, wajah Suming tampak gembira, dan bergegas mendekat. Su. Luo Guanzong melihat bahwa Suming hendak berbicara, tetapi matanya menangkap Daniel Bastian berdiri di kejauhan, ekspresinya berubah, dan dia berjalan langsung menyikat tubuh Suming. Dahi? Segera, Suming dan sekelompok orang dari grup Su semuanya tampak tercengang, sama sekali tidak responsif terhadap apa yang sedang terjadi. Tuan Bastian, jadi kamu juga di sini. Luo Guanzong langsung pergi ke Daniel Bastian dan berkata dengan senyum di wajahnya. Halo Direktur Luo. Daniel Bastian memandang Luo Guanzong dengan senyum di bibirnya. Semua orang yang hadir saat itu terlihat kaget, apalagi wajah Suming sejelek makan kotoran babi, dan ada amarah yang kuat di matanya. Dia memanggil Luo Guanzong untuk membantunya. Dia tidak menyangka bahwa ketika mereka bertemu, alih-alih menyapanya, mereka akan langsung lari ke Daniel Bastian dengan ekspresi antusias di wajahnya. Ini adalah tamparan di wajahnya. Jika sampai keluar, saya khawatir tuan muda dari keluarga Su akan menjadi lelucon. Dan Daily berdiri di samping, jelas mengantisipasi situasi ini, tetapi Fanya Valona juga tampak terkejut ketika dia melihat Daniel Bastian dan kepala kantor polisi yang bermartabat terlihat akrab dan akrab. Direktur Luo. Suming berjalan mendekat, menatap Luo Guanzong dan berkata dengan suara yang dalam, wajahnya sangat suram. Baru pada saat itulah Luo Guanzong memikirkan Suming, berbalik untuk melihat Suming dan berkata, Tuan Muda Su, saya minta maaf barusan,
Apa alasan Anda datang kepada saya? Bajingan ini dan pria selanjutnya dia memukuliku seperti ini. Aku ingin kau segera menangkap mereka. Ini. Ekspresi Luo Guanzhong sedikit berubah, dia juga ragu-ragu. Mengapa, Direktur Luo, apakah Anda tidak mau melakukan hal seperti itu? Saya masih membutuhkan ayah saya untuk memberitahu Anda. Melihat ekspresi Luo Guanzhong, Su Ming tahu bahwa pihak lain kemungkinan besar seperti Dai Li tidak berani berbicara dengannya. Daniel Bastian langsung, jadi dia langsung pindah dari ayahnya. Hanya saja hati Su Ming penuh keraguan. Daniel Bastian ini hanyalah tunangan Nona Yeti, bukan anggota keluarga Yeti. Tidak apa-apa jika Dai Li, seorang kepala biro, tidak berani melakukan apapun padanya. Tidak masuk akal bahkan Luo Guanzhong, kepala kantor polisi Tianhai, begitu baik kepada Daniel Bastian. Maaf, Tuan Muda Su, saya pikir semua ini salah paham, wajah Anda masih berdarah, saya sarankan Anda pergi ke rumah sakit untuk segera membalutnya. Luo Guanzhong menatap Su Ming dan berkata. Kata-kata Luo Guanzhong jelas tidak bermaksud melakukan apapun pada Daniel Bastian, Su Ming yang sangat marah hampir muntah darah. Tampar di wajah. Ini tamparan terang-terangan di wajah. Su Ming belum pernah merasakan penghinaan seperti ini sebelumnya. Dia memandang Luo Guanzhong seolah ingin memakan orang. Direktur Luo, Anda benar-benar ingin melawan keluarga Su saya. Maaf, Tuan Su, tolong jangan salah paham. Saya hanya melaporkan untuk melakukan sesuatu, kata Luo Guanzhong dengan sungguh-sungguh. Keluarga Su sangat kuat di Tianhai, jika mereka menghadapi orang lain, Luo Guanzhong secara alami tidak mau menyinggung keluarga Su, tetapi Daniel Bastian berbeda. Meskipun dia hanya tunangan Nona Yeti di permukaan, dia diam-diam memiliki hubungan dengan tuan muda dari keluarga Foss, salah satu dari 5 keluarga super di negara M yang bermartabat, yang membuat orang terkejut. Apa itu keluarga rubah? Itulah keberadaan salah satu dari 5 keluarga super di negara M, dan di negara adikuasa M, keberadaan raksasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama keluarga Foss menggerakkan jari mereka dapat menghancurkan apa yang disebut 4 keluarga besar Tianhai, yang sama sekali tidak ada bandingannya. Daniel Bastian memiliki hubungan dengan tuan muda dari keluarga Foss, yang berarti dia mendapat dukungan dari keluarga Foss di belakangnya dibandingkan dengan keluarga Su, dia bahkan lebih takut untuk menyinggung keluarga Foss. Oke, bagus sekali. Kalian semua tunggu aku akan ingat. Su Ming meletakkan kata-katanya yang kasar dan hendak pergi. Tunggu. Daniel Bastian mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Su Ming memelototi Daniel Bastian dengan marah. Pembakaran rumah Fang belum diklarifikasi, kata Daniel Bastian. Apa hubungannya ini denganku? Su Ming mendengus dingin. Benarkah? Kalau begitu saya ingin menyusahkan Direktur Luo untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan mencari tahu siapa dalang di balik layar. Kita harus memberikan keadilan kepada para korban, serta kompensasi atas penghancuran antara Su dan kota-kota kumuh. Saya pikir akan lebih baik untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Daniel Bastian memandang Su Ming dengan senyum di bibirnya, dan ekspresi yang terakhir berubah menjadi sangat jelek. Bagaimana menurutmu, Kepala Luo? Apakah kamu ingin menyelidiki masalah ini secara menyeluruh? Daniel Bastian menatap Luo Guanzhong. Secara alami, Luo Guanzhong bukan idiot untuk memiliki status saat ini. Dia mengerti apa yang sedang terjadi begitu dia menoleh. Meskipun dia enggan menyinggung keluarga Su, pada saat ini dia hanya bisa melakukannya. Tuan Bastian, Anda benar. Untuk memberikan keadilan kepada rakyat jelata dan semua orang, saya pikir itu masih perlu. Luo Guanzhong mulai berbicara, tetapi disela oleh Su Ming sebelum dia selesai berbicara. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Su Ming mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap Daniel Bastian dengan kejam, gusinya terkatup rapat, bibirnya berdarah akibat gigitan, tampaknya menekan amarah di hatinya. Ini sangat sederhana. Rumah itu terbakar, jadi teman-temanku dan yang lainnya tidak punya tempat tinggal. Mari kita ambil 5 juta sebagai kompensasi. Kata-kata ringan Daniel Bastian membuat semua orang diam-diam mendecakkan lidah.
Rumah seperti ini dibakar, dan dituntut 5 juta yuan sebagai kompensasi. Sialan ini bisa membeli villa. Tapi Suming langsung berkata, oke, saya akan memberikannya. Meskipun 5 juta itu banyak, itu bukan apa-apa bagi grup Su. Sekarang Suming hanya bisa mengertakkan gigi dan memberikannya, jika tidak kantor polisi akan benar-benar menyelidikinya. Bersama-sama, itu pasti akan berdampak besar pada grup Su. Ada juga penduduk di kota kumuh ini, dan biaya pembongkaran untuk setiap rumah tangga akan meningkat 10%, kata Daniel Bastian lagi. Kamu, Daniel Bastian, jangan pergi terlalu jauh. Suming tidak bisa membantu tetapi meraung pada Daniel Bastian, tubuhnya sedikit gemetar karena menahan amarahnya, dan batang hidungnya yang patah mulai berdarah terus-menerus. Karena emosinya yang berlebihan.